Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama kakak Laila Nuzuli Sada, kakak dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Hari ini kakak mau ajak kalian jalan-jalan sebentar. Maksudnya belajar bareng. Hari ini kita bakal belajar tentang tubuh kita, khususnya tentang sistem gerak. Kalian udah siap belajar sambil santai dan seru-seruan bareng kakak? Yuk langsung aja. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu sistem gerak? Kalian pernah lari, melompat, atau menari? Nah, semua itu bisa terjadi karena tubuh kita punya sistem gerak. Sistem gerak adalah bagian tubuh yang membantu kita bergerak. Isinya ada tulang, otot, sendi. Mereka semua kerja sama supaya kita bisa bergerak dengan bebas. Selanjutnya yaitu macam alat gerak. Kita mempunyai dua macam alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa sih itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah otot. Otot dapat berkontraksi dan relaksasi sehingga menghasilkan gerakan. Otot ini bisa kita kendalikan secara sadar, seperti kayak kita lagi gerakin tangan atau kaki. Nah, itu yang buat kita bergerak. Otot punya pengaruh besar untuk kita menggerakkan bagian tubuh kita. Sedangkan alat gerak pasif adalah tulang atau rangka. Tulang tidak bisa bergerak sendiri, tetapi menjadi tempat melekatnya otot dan berfungsi sebagai penopang tubuh. Tulang itu kayak kerangka di dalam tubuh kita. Kalau nggak ada tulang, tubuh kita bakal lembek kayak jelly. Yaitu tulang atau rangka manusia. Tulang atau rangka manusia adalah susunan tulang yang membentuk kerangka tubuh kita. Tulang atau kerangka punya banyak fungsi loh, yaitu yang pertama memberi bentuk tubuh. Kalau kita nggak punya tulang, tubuh kita bakal lembek kayak jelly yang kakak bilang tadi. Yang kedua, tulang atau rangka manusia melindungi organ-organ penting seperti otak dan jantung. Kalau nggak ada tulang, organ-organ kita gimana ya? Dan yang ketiga, tulang atau rangka menjadi tempat melekatnya otot. Otot berarti melekatnya pada tulang ya. Dan yang terakhir, tulang dan rangka menyimpan mineral seperti kalsium. Itu tadi fungsi dari tulang atau rangka. Sekarang jenis tulang. Jenis tulang ada 4. Yang pertama, tulang panjang atau pipa. Hah? Gimana bentuknya? Bentuk tulang panjang atau pipa itu contohnya ada di paha, tulang lengan atas. Yang kedua, tulang pendek. Contohnya pada tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipi. Contohnya tulang tengkorak dan tulang rusuk. Dan yang terakhir, tulang tidak beraturan. Contohnya pada tulang belakang. Nah, gambarnya pada halaman berikutnya. Jadi ini contoh tulang pipi. Dan yang ini adalah contoh tulang pendek. Dan yang ini adalah contoh tulang pipa. Nah, selain itu juga punya banyak gangguan loh. Contohnya yang pertama, osteoporosis. Tulang bakal jadi rapuh dan mudah patah. Tulangnya bakal keropos-keropos gitu. Yang kedua, yaitu rakitis. Tulang menjadi lunak karena kekurangan vitamin D. Kalian banyak-banyak makan yang mengandung vitamin D ya. Dan yang ketiga,
infeksi tulang atau osteomielitis, yaitu tulang mengalami peradangan akibat bakteri. Kita harus jaga ya, biar nggak kena bakteri dan nggak kena gangguan pada tulang. Yaitu otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang mampu berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Macam-macam otot ada 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Apa sih macam-macam otot tersebut? Otot lurik terbentuk bergaris dan bisa kita kendalikan secara sadar. Contohnya otot di lengan dan di kaki. Sedangkan otot polos tidak bergaris dan bekerja tanpa kita sadari. Misalnya otot di dinding usus dan pembuluh darah. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung terbentuk khusus dan hanya ada di jantung. Bekerja terus-menerus tanpa henti. Jadi kesimpulannya, otot itu bagian tubuh yang nempel di tulang. Kalau kita mau angkat tangan, otot akan narik tulangnya supaya bisa naik. Jadi otot itu yang bikin tubuh kita benar-benar bisa bergerak. Makanya kalau kita olahraga, ototnya jadi kuat dan gak cepat capek. Selanjutnya teman-teman, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang yang memungkinkan tulang bergerak. Ada beberapa jenis sendi, yaitu sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar. Contohnya pada gambar tersebut sudah kakak kasih nomor ya, bisa dilihat. Nah, apa sih itu sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar? Di teman-teman, sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan meneku dan meluruskan seperti di siku dan di lutut. Sedangkan sendi peluru, sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti di bahu dan di pinggul. Dan yang terakhir, sendi putar. Sendi ini memungkinkan tulang berputar. Contohnya kayak yang ada di leher. Nah, sendi itu tadi yang sudah kakak jelaskan. Sendi itu adalah tempat dua tulang bertemu. Sendi bikin kita bisa tekuk lutut, goyangin tangan, dan noleh ke kanan kiri. Bayangin kalau teman-teman gak ada sendi. Bahaya, kita pasti gak bisa jalan. Dan kita jalannya nanti kayak robot. Wah, untungnya tubuh kita punya banyak sendi supaya kita bisa bergerak lincah. Selanjutnya yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan sistem gerak. Biar sistem gerak kita sehat terus, kita perlu rutin olahraga agar otot dan tulang kuat. Dan yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan hindari cedera. Dan yang terakhir, melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Jadi, kesimpulannya, sistem gerak terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Mereka kerjasama supaya kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari jalan, berlari, sampai menari. Yuk jaga tubuh kita biar tetap kuat dan semangat bergerak setiap hari. Hey, kita udah sampai di akhir. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu sistem gerak dan cara menjaga sistem gerak. Terima kasih ya udah dengerin kakak jelasin tadi. Jangan lupa tetap aktif dan jaga tubuh kita supaya sehat terus. Sampai jumpa teman-teman. Mohon maaf ya kalau kakak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.